kalau ada sampah silakan dulu dibersihkan kalau ada. Oke, yang di sampingnya itu berhenti dulu. Ya, biar rapi ya. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kita, ketua kelas. Terima kasih kepada Bapak atas memberikan kami manfaat. Karena di sini kita akan mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan. Doa selesai. Ada yang sudah hadir? Tidak. Hadir? Hadir, Bu. Nah, sekarang kita ke KD yang baru. Boleh dilihat. Oke, kompetensi dasar kita hari ini menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Dan keempat, di sebelah menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Nah, itu materi sekarangnya. Kita didik mampu atau diharapkan mampu menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Iya, tujuannya pesan pendidik diharapkan mampu menganalisis menyusun pesan dari satu buku fiksi. Oke, pertanyaannya sekarang kita di situ ada mampu menganalisis atau dari satu buku fiksi. Apa itu fiksi? Tidak nyata, Bu. Iya, tidak nyata. Apa lagi? Ada lagi? Hah? Iya, itu fiksi kan imajinasi seseorang. Karena yang kita analisis apa? Cerpen. Oke, sebelum kita analisis, apa itu cerpen? Ada yang tahu? Kamu berdiri. Cerita pendek adalah sebuah hasil karya sastra yang memiliki kurang dari 10.000 kata dan bersifat imajinasi atau bersifat fiksi. Iya, bersifat fiksi. Cerpennya, kita membaca cerpen itu berarti kalau cerpen itu kan karangan seseorang. Apa manfaatnya kita belajar cerpen? Manfaat kita mempelajari cerpen adalah agar kita mengetahui pesan-pesan yang terkandung di dalam cerpen tersebut, sehingga kita juga mengetahui apa saja nilai-nilai yang ada dalam cerpen dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai menghibur kita berarti ada pesan yang kita ambil dari cerpen tersebut yang bisa kita kaitkan atau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pesannya itu atau amanatnya itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah manfaat cerpen. Nah, sekarang kita menganalisisnya, menganalisis cerpen. Tema. Dalam sebuah cerpen harusnya memiliki tema. Karena itulah tema menjadi unsur yang paling utama dalam sebuah cerpen. Iya, tema. Oke, silakan. Nah, tema itu apa? Berarti ide pokok atau gagasan pokok, ya. Yang kedua apa? Iya, tokoh atau penokohan. Siapa Om Maria? Silakan berdiri. Tokoh atau penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Iya, tokoh. Penokohan, namanya penokohan. Berarti ada tokoh yang sedang berperan. Itu ada kemarin 3 kan? Ya, Bu. Masih ingat? Ingat. Apa itu? Antagonis. Iya, antagonis kan? Iya. Terakhir apa? Amanat. Dan inilah yang kita analisis. Amanat apa yang disampaikan cerpen itu? Apa itu amanat tadi? Pesan? Iya. Pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan yang disampaikan pengarang kepada kita. Baik. Selanjutnya, setelah tahu amanatnya, ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis cerpen. Yang pertama, boleh kami lihat buku? Apa? Iya, membaca merupakan langkah pertama dan pertama untuk memahami isi cerita. Ya, memang harus dalam mengetahui tema atau penokohannya atau amanatnya, berarti kita harus membaca cerpen dari awal sampai akhir. Dan nomor 2, melakukan analisis. Ya, melakukan analisis terhadap unsur intuisinya. Itu tadi yang dijelaskan tadi yang ada amanat penokohan itulah unsur intuisinya. Yang selanjutnya Pak, perhatikan ke depan. Di sini ada 2 teks. Sudah bisa
Kita menganalisis dari satu buku fiksi yang dibaca. Di sini ada cerita, di sini ada cerita. Kamu baca dulu dari awal sampai akhir. Setelah itu ditentukan pesan apa yang disampaikan teks tersebut. Kita lihat, silakan dibaca. Yaitu pesan, jangan pernah menyerah untuk mengupayakan pendidikan meskipun kondisi kekurangan, karena pendidikanlah untuk mengantarkan generasi penerus menjadi orang yang berguna. Kita lihat di kalimat, gurunya sangat miskin, berusaha mempertahankan semangat besar pendidikan dengan terseok-seok, sekolah nyaris dibubarkan oleh pengawas. Ya, dari kalimat itu ini ya, yang kalimat ini ya, gurunya sangat miskin tetapi berusaha mempertahankan semangat pendidikan. Ya, itulah moral yang disampaikan di benar. Jadi cerita Laskar Pelangi. Saya disuruh kamu membaca cerpen. Di bawah cerpennya kan. Nah, sekarang kita membentuk dulu kelompok. Kelompok seperti kemarin, hitungan 1, 2, 3, 4, lanjut terus. Kalau ada nomornya 1, misalnya 1, itulah teman kelompoknya ya, dimulai dari depan. Jadi hitungnya 1 sampai 4, setelah 4 mulai dari 1. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Analisis pesan cerpen yang kamu baca. Setelah kamu baca cerpennya, kamu analisislah pesannya. Pesan apa yang disampaikan pengarang kepada kita. Nanti sudah nanti kamu presentasikan tiap di kelompok, ya. Ada di situ pesan yang tersurat dan pesan yang tersirat. Pertanyaan boleh kamu tanyakan mana yang kamu tidak mengerti. Sudah siap, langsung saja kita presentasikan ya. Dan sekarang kita tampil kelompok siapa yang pertama, siapa yang sudah siap? Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Iya, kelompok 2 silakan. Baik, sebelum kelompok 2 tampil, sebelum kelompok 2 tampil, nanti kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 nanti akan tampil ya, dan tidak apa kembali ke tempat masing-masing biar rapi dia ya. Dari kelompok 2 untuk selaku moderator, kami mengambil dari kutipan cerpen Guru Laras Selamat Pagi di halaman 86 oleh Nikoma Mariana. Di sini kami mengambil sebuah kesimpulan atau kami mengambil nilai-nilai yang kami lakukan adalah nilai moral. Di dalam nilai moral yang kami berikan ini, yang kami ambil adalah sebuah pesan, kita tidak boleh menganggap rendah bagaimanapun guru kita. Kita harus selalu menghargai orang yang lebih pada kita, tidak boleh meremehkan dia baik dari segi fisik, mental, ataupun bahkan dari segi apapun itu. Karena ketika kita meremehkan teman kita, pasti orang lain juga akan melakukan feedback yang sama kepada kita. Dan manfaat dari kami belajar ini adalah kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus menghargai orang lain agar orang lain juga menghargai kami. Itu adalah feedback yang baik dan cara kontribusi kami di dalam pencapaian saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, saya menjawab. Perkenalkan, nama saya Tarno Satu. Saya dari kelompok 1. Ini menanggapi yang dipresentasikan oleh teman-teman. Saya menanggapi bahwa dari cerita tersebut memang benar kita harus selalu menghormati orang bahkan yang lebih tua dari kita, meskipun bagaimana pakaiannya, baik dari segi fisik ataupun apapun itu, dan kita harus selalu menghormati dan Jika ada lagi teman, maka saya berterima. Ada lagi? Kalau tidak ada, berikan dulu aplaus kepada teman kelompok 2. Oke. Perkenalkan, nama saya Yus Kemput. Saya mewakili dari kelompok 3. Cerpen yang kami ambil judulnya itu Impian Samsara. Saya dapat menyimpulkan analisis dari unsur implisit. Yang pertama itu tema. Temanya itu impian darah. Yang kedua alun. Alunnya itu maju. Yang ketiga detik. Dari belakang di dapur, di rumah, di taman, dan kamar. Waktu pagi, suasana sedih. Yang keempat pokoknya itu darah karena orang tua dan kakak darah. Yang kelima watak. Wataknya secara ini protagonis atau bisa dibilang baik. Yang kedua orang tua darah antagonis. Yang ketiga mama netral. Yang kakak antagonis. Di pandangnya orang ketiga. Pesan moral yang kami dapat simpulkan dari cerpen Impian Samsara itu jangan menyesali tentang optimis dalam keadaan begini, meskipun kondisi kita sedang kekurangan, karena
semua biar kita pasti bisa tercapai. Ya, dari presentasi zaman muda kelompok 3 ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi kalau ada? Silakan. Ya, selanjutnya kelompok. Baik, oke, perkenalkan nama saya Tanggal Salihu. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang mempresentasikan nilai moral yang ada di cerpen kami yang berjudul Senja Pelupuk Mata. Nah, tokoh-tokohnya yakni 3 orang anak dari seorang istri yang bernama, maksud saya istri dari seorang suami bernama juga. Nah, dan tokoh-tokohnya yakni Lubayang, Madisari, dan Wardani. Cerita tersebut berawal dari seorang ibu yang istri anak rumahnya termenung saat anak bungsunya pergi menikah dengan seorang lelaki yang berasal dari daerah tersebut, seorang guru sejarah yang sangat tampan. Dan putri keduanya menikah dan diboyong oleh orang Jakarta yang juga jauh kota dari mereka. Dan anak yang ketiga diboyong oleh orang mereka seorang guru. Nah, setelah kelamaan 3 orang anaknya ini meninggalkan mereka berdua. Hanya mereka berdua yang tinggal di rumah tersebut. Tapi setelah semakin lama tidak ada anak mereka yang berkunjung, mulai dari yang 1 tahun datang 2 kali, menjadi 1 tahun menjadi datang 2 kali. Dan itu juga yang orang mereka hanya berkomunikasi lewat video call saja dan hanya menunjukkan anak mereka hanya lewat video call saja. Mereka sudah jarang kembali ke kampung untuk melihat bulan mereka. Dan orang tuanya pun merasa kesepian dan mereka berpikir bahwa memang sejatinya mereka akan selalu mengingat mereka, tetapi kita sebagai seorang anak tidak boleh berpikir sebagai orang tua kita. Kita harus selalu mengingat mereka, kita sudah berumah tangga ataupun memiliki keluarga orang lain. Terima kasih. Ya, jika ada teman-teman yang memberikan atau menanggapi. Baik, saya dari kelompok 2, saya akan menanggapi cerpen yang dikutip oleh dari kelompok. Di sini yang saya kutip adalah saya bukan ingin bertanya, tetapi saya akan memberikan sedikit tambahan untuk pesan-pesan dan amanat yang terkandung di dalam cerpen itu. Di sini, ketika maksud saya kita sebagai anak tidak boleh melupakan siapa orang yang ada di balik kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, bagaimanapun kita nantinya, bagaimanapun situasi kita nantinya, kita tetap harus mengingat kita, orang yang melahirkan kita, karena kita lahir dari rahim seorang ibu, maka kita tidak boleh melupakan itu. Kita ketahui juga, ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan, merasakan sakit yang sangat, dan juga merasakan penderitaan setiap melahirkan kita. Maka daripada itu, kita anak yang selalu ingat kepada orang tua, selalu taat kepada orang tua, dan tidak pernah melupakan ajaran serta nasihat dari orang tua. Baik, terima kasih. Yang terakhir, bahkan tambahan dan berikan sangat bermanfaat. Terima kasih. Iya, prosesnya selalu biasa, berarti kalau plus. Sudah mengerti atau tidak mengerti? Ada lagi teks yang ibu kasih, silakan kamu baca. Siapa nanti yang bisa menjawab langsung tunjuk tangannya. Silakan dulu dibaca dan tentukan amanat atau pesan yang disampaikan. Ya, baca dulu teksnya, terus kamu tentukan pesan apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Amanat bahwa pesannya adalah wanita sikapnya tegas kepada kaum laki-laki. Terima kasih. Iya, berarti di sini ceritanya ada yang bisa menceritakan apa cerita yang di dalam teks tersebut. Saya akan menceritakan melalui teks yang ada di depan. Di sini ada 2 orang sahabat atau yang pertama namanya Tuti dan Maria. Si Maria di sini memiliki hubungan dengan laki-laki, bisa juga disebut dengan pacaran. Ini juga merupakan sebuah permasalahan remaja yang marak sejak terakhir. Di antara ketiga tokoh ini memiliki 4 protagonis. Dia adalah tokoh yang baik, Maria juga baik. Akan tetapi Angga merupakan tokoh yang masuk ke dalam relevan tokoh yang bersifat antagonis. Kenapa saya katakan demikian? Di sini Maria mempunyai hubungan dengan Angga, tetapi Angga seperti layaknya memperbudak Maria. Akan tetapi sebagai teman yang baik atau sebagai sahabat yang baik, ini mengingatkan Maria untuk tetap menjaga image-nya sebagai perempuan, menjaga martabat, karena perempuan tidak boleh terlihat rendah di mata laki-laki. Sebab itu akan menjadikan martabat seluruh wanita akan sangat hina di mata laki-laki. Maka daripada ini, pesan yang akan saya ambil adalah jadilah seorang yang baik, mengingatkan teman kita untuk selalu di jalannya dan selalu mendapatkan kebenaran dalam jalannya. Dan untuk Angga, di sini kita tidak boleh meniru atau melakukan sifat cinta kepada Angga, karena sifat membudak itu adalah sifat Tuhan yang bisa disebut sama seperti sifat penjajah. Kami apa itu cara menganalisis pesan yang di dalam cerpennya. Baik, sebelum ditutup, ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini dari yang mencerpen sampai tadi cara menganalisis cerpen tersebut.
lagi tadi itu ada cerpennya, cerpen berarti karangan atau karya sastra yang dikelompok melalui tulisan. Ya, kita juga membahas tadi fiksi. Berarti kalau dikatakan dengan fiksi berarti hayalan seseorang ya, hayalan seseorang ya. Untuk cara menganalisis, cara menganalisis cerpen itu tadi ada beberapa poin. Yang pertama tadi membaca. Ya, kita baca dulu dari awal sampai akhir. Kita tentukanlah unsur-unsurnya. Apa dari unsur-unsurnya? Itu ada tema, pokok, kata, dan iya, yang paling utama dari kita amanatnya ya, amanat yang disampaikan pengarang. Oke, dari sini ada lagi pertanyaan? Ya, tadi awal kita membuka pelajaran dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Ya, saya minta kepada si Gilbert pandu dulu untuk berdoa penutup ya. Tempat yang diberikan Ibrahim, kita akan menutup presentasi kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Didengarkan lagi. Kamu nanti setelah kita kadang ya, jangan lupa kamu belajar di rumah karena belajar itu tidak memandang usia. Ya, minggu depan kita lagi membahas tentang drama ya. Silakan kamu istirahat dan jangan lupa belajar lagi di rumah. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bu.